Kevin Porter Jr., pebasket muda bertalenta yang digadang-gadang akan menjadi pemain bintang NBA di masa depan. Namun baru-baru ini, Kevin melakukan tindakan kriminal yang cukup konyol sehingga ia terkena kasus yang menyebabkan karirnya sendiri hancur. Bahkan ia bisa dikatakan lebih nakal dan lebih parah dari Ja Morant dan Dillon Brooks. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kevin Porter Jr. adalah anak dari Brian Kevin Porter dan Ayanna yang lahir pada tanggal 4 Mei 2000 di Seattle, Amerika Serikat. Sedikit informasi, ayah dari Kevin merupakan mantan pemain NBA. Namun pada Juli 2004, ketika Kevin masih berusia 4 tahun, ayahnya mati terbunuh karena ditembak 5 kali dalam pertengkaran di sebuah bar. Sehingga Kevin pun dibesarkan oleh ibunya saja. Kevin memulai bermain basket saat ia masih SMA di Rainier Beach. Saat itu Kevin sudah bermain dengan sangat bagus. Terbukti ia mencatatkan statistik 27 poin dan 14 rebounds per game. Saat akhir musim, Kevin mendapatkan penghargaan Washington Mr. Basketball karena Kevin adalah pebasket SMA terbaik di negara bagian Washington. Setelah lulus SMA, Kevin sudah ditawari oleh banyak universitas seperti Oregon, UCLA, dan Washington untuk bermain di Divisi 1 NCAA. Akhirnya Kevin memutuskan untuk masuk ke Universitas USC. Kevin debut pada musim 2018-2019 dengan bermain di Divisi 1 NCAA bersama USC pada 6 November 2018. Dan saat itu Kevin mencetak 15 poin dari bangku cadangan. Tanggal 20 November 2018, Kevin melawan Missouri State dan ia mengalami cedera. Kevin pun comeback pada tanggal 1 Desember saat melawan Universitas Nevada. Namun setelah bermain 4 menit, Kevin mengalami cedera lagi. Cedera ini menyebabkan ia harus absen selama 9 pertandingan dan kembali bermain pada 10 Januari 2019. Dan saat itu Kevin hanya mencetak 5 poin dalam waktu 25 menit. 3 hari kemudian, dia diskors tanpa batas waktu oleh USC karena masalah perilaku pribadi yang tidak jelas. Saat itu Kevin menyatakan bahwa dia akan tetap menyelesaikan musim NCAA bersama timnya dan kemudian bermain di 3 pertandingan terakhir musim itu. Selama bermain di NCAA 2018-2019, Kevin punya rataan 9,8 poin dan 4 rebounds per game. Di akhir musim pertamanya, Kevin menyatakan untuk tidak lanjut kuliah dan langsung ingin mengikuti NBA Draft 2019. Dan pada NBA Draft 2019, Kevin terpilih di urutan pick ke-30 oleh tim Milwaukee Bucks. Namun saat itu, Kevin langsung di-trade ke tim Detroit Pistons, dan beberapa hari kemudian di-trade lagi ke tim Cleveland Cavaliers. Hal ini dikarenakan tim Cavaliers melihat Kevin adalah pemain yang sangat potensial di masa depan. Pada 3 Juli 2019, Kevin resmi menjadi pemain di tim Cleveland Cavaliers. Kevin baru debut di NBA pada 23 Oktober 2019, namun langsung kalah dari Orlando Magic dengan skor 85-94. Tanggal 4 November 2019, ketika Kevin menghadapi Dallas Mavericks, ia diskors selama 1 pertandingan tanpa harus membayar denda pada pertandingan tersebut karena melakukan tindakan yang tidak sopan terhadap wasit Bill Spooner. Kevin kembali bermain untuk Cavaliers pada 19 November 2019 melawan New York Knicks. Meskipun kalah, ia berhasil mencatatkan 18 poin dalam 31 menit, tertinggi dalam karirnya saat membela Cavaliers saat itu. Dan pada 16 Agustus 2020, Kevin terkena kasus lagi, di mana Kevin dituduh meninju wajah dari seorang wanita serta merobek bajunya. Namun tuduhan tersebut tidak benar sehingga Kevin dinyatakan tidak bersalah. Pada bulan November 2020, Kevin kembali berulah lagi sehingga ia berurusan dengan polisi karena ketika itu Kevin mengalami kecelakaan mobil dan polisi menemukan pistol kaliber 45 dan ganja di dalam mobilnya. Menanggapi hal tersebut, Kevin menyatakan bahwa dia tidak tahu kenapa senjata tersebut bisa ada dalam mobilnya. Konyol banget. Akhirnya tuduhan tersebut dibatalkan. Kevin pun tidak memainkan 1 pertandingan pun dengan Cavaliers di musim NBA 2020-2021. Pada tanggal 18 Januari 2021, Cavaliers mengumumkan bahwa Kevin akan di-trade karena Kevin punya banyak masalah dalam karirnya. Hingga akhirnya Kevin pun di-trade ke tim Houston Rockets. Namun pada 21 Januari 2021, Kevin diturunkan oleh timnya Rockets untuk bermain di NBA G League membela tim Rio Grande Valley Vipers. Kevin pun debut bersama Vipers pada 10 Februari 2021. Dan pada 25 Februari 2021, Kevin mencatatkan triple-double untuk pertama kalinya di NBA G League dengan mencetak 27 poin, 11 rebounds, dan 14 assist. Setelah bermain mengesankan di NBA G League, pada 6 Maret 2021, Rockets secara resmi merekrut kembali Kevin untuk bermain di NBA dari tim Vipers. Akhirnya, Kevin debut bersama Rockets pada 11 Maret 2021 melawan Sacramento Kings. Dan saat itu ia tampil mengesankan dengan mencetak 13 poin, 5 rebound, dan 10 assist. Namun lagi dan lagi, Kevin membuat masalah karena pada tanggal 28 April 2021, Kevin melanggar protokol kesehatan dan keselamatan COVID di Liga NBA dengan mengunjungi klub malam di Miami.
sehingga Kevin didenda oleh NBA sebesar $50.000 atau sekitar 792 juta rupiah. Namun dengan semua kenakalan yang dilakukan bocah ini, pada 30 April 2021 saat melawan Bucks, Kevin melakukan ini. Steal by Tate, gets it up ahead. Olynyk drops it off. You better come out here and guard me. Don't you know? They're insulted. Insulted, yeah. Don't you know who he's been open a lot. Porter Jr. with the right hand. Rockets up by 3. He's trying to add to it. He steps back, keeps firing away, and he hits again. To play for then. There's no early entry. Right. Porter Jr. again. Kevin Porter Jr. with his... Kevin membawa Rockets menang atas Bucks dengan mencetak 50 poin dan 11 assist. Wow. Hal ini membuat Kevin menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang berhasil mencetak lebih dari 50 poin dan 10 assist dalam satu pertandingan. Pada musim 2020-2021, Rockets tidak lolos ke babak playoff. Maka dari itu, di akhir musim reguler, Kevin hanya memainkan 26 pertandingan bersama Rockets. Dan meskipun banyak konflik yang Kevin alami, ia punya statistik dengan rataan 16,6 points dan 3,8 rebounds per game. Pada musim 2021-2022, tepatnya pada 1 Januari 2022, Rockets berhadapan dengan Nuggets dan Kevin kembali berulah, di mana ia dan rekan setimnya Christian Wood adu bacot dengan asisten pelatih Rockets yaitu John Lucas saat halftime pertandingan. Kevin kemudian melemparkan sebuah benda ke ruang ganti dan meninggalkan arena tempat Rockets bermain sebelum pertandingan berakhir. Tanggal 3 Januari 2022, kepala pelatih Rockets yaitu Stephen Silas menyatakan bahwa dirinya telah men-skor Kevin dan Wood masing-masing untuk satu pertandingan karena perilaku mereka. Setelah itu pada 31 Maret 2022, Kevin mencatatkan triple-double pertamanya di NBA yaitu dengan 30 points, 12 rebound dan 12 assist saat melawan Kings. 17 Oktober 2022, Kevin menyetujui perpanjangan kontrak 4 tahun bersama Rockets sebesar $82,5 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Pada musim 2022-2023, Kevin bermain bagus dengan mencatatkan triple-double keduanya dengan 14 points, 10 rebounds, dan 10 assist saat melawan Grizzlies. Di musim 2022-2023 ini, lagi-lagi Rockets tidak lolos ke playoff. Namun musim ini merupakan musim terbaik dari Kevin karena ia punya rataan 19,2 points dan 5,3 rebounds per game. Hal tersebut tentunya membuat skuad Rockets semakin kuat karena Rockets juga punya banyak talenta muda seperti Jalen Green, Jabari Smith Jr., dan Alperen Sengun. Ditambah lagi, Rockets juga ingin benar-benar membentuk timnya lebih baik dengan mengganti kepala pelatih Stephen Silas dengan mantan pelatih Boston Celtics yaitu Ime Udoka yang telah berhasil membawa Celtics masuk ke final pada musim 2021-2022. Namun sayangnya, Kevin menghancurkan impian Rockets dengan melakukan tindakan kriminal yang sangat fatal pada 11 September 2023, di mana Kevin ditangkap oleh kepolisian New York karena diduga memukul dan mencekik pacarnya yaitu Caris Gorn-Rezic yang merupakan pemain WNBA. Hingga Caris mengalami patah tulang belakang leher dan luka di mata kanannya. Namun lucunya, tiba-tiba pacar Kevin yaitu Caris berkata bahwa Kevin tidak pernah memukul wajahku dan semua berita itu bohong. Namun akhirnya pada 17 Oktober 2023, Rockets resmi men-trade Kevin ke tim Oklahoma City Thunder setelah tuduhan penyerangan ini. Kabarnya, tim Thunder juga telah melepas Kevin, sehingga posisi Kevin menjadi pemain free agent. Sementara itu, pihak NBA melakukan investigasi untuk menyelidiki kasus Kevin. Dan jika Kevin terbukti bersalah, ia akan mendapatkan hukuman antara denda atau dilarang bermain atau di-ban dari NBA. Kasus kekerasan yang dilakukan Kevin ini membuat karirnya di NBA berada di ujung kehancuran. Setelah mendengar kenakalan dari Kevin Porter Jr. ini, serasa kasus dari jamuran dan kenakalan Dillon Brooks nggak ada apa-apanya ya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kalian bingung mau cari jersey berkualitas tapi nggak mahal di mana? Di DC Sportswear aja. Bisa custom semua jersey olahraga apapun cuma 150.000 per setel. Gas, check out aja L-Shop dan sosmednya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.